Halo, perkenalkan nama saya Natalia. Di sini saya sebagai kreator dari course pengenalan Computational Thinking. Halo semuanya, nama saya Natalia. Pada course ini, kita akan belajar mengenal Computational Thinking yang sering disingkat menjadi CT. Selain mengenal, kita juga akan melihat peran dan pentingnya CT dalam kehidupan kita saat ini. Di akhir, kita akan membahas apa yang harus dilakukan agar kita menjadi computational thinker. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang computational thinking, kita akan membahas terlebih dahulu mengapa computational thinking penting. Tentu kita mengetahui kalau di zaman sekarang ada banyak pekerjaan manusia yang tergantikan dengan mesin. Misalnya, dulu ada orang yang menjaga gerbang tol dan menerima pembayaran dari pengemudi. Tetapi, sekarang pengendara mobil dapat membayar menggunakan kartu e-tol. Dulu, banyak pekerja dibutuhkan di pabrik untuk membuat sebuah produk, tapi sekarang pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara otomatis. Bahkan, yang lebih kekinian lagi, kita sekarang tidak perlu berbicara langsung dengan customer service saat mengajukan komplain atau pertanyaan. Banyak perusahaan menggunakan chatbot untuk menggantikan posisi customer service. Dan yang mungkin akan segera terrealisasi adalah self-driving car, di mana hal ini dapat menggantikan posisi pengemudi. Dengan perkembangan teknologi yang sepesat ini, kita membutuhkan lebih dari sekedar bekerja keras. Kita juga perlu bekerja dengan pandai. Mari kita melihat, seperti apa sih bekerja dengan pandai? Misal, Anda bekerja sebagai HRD dan diberi tugas untuk memasukkan data para pelamar yang berada di tumpukan A ke form berbentuk tabel yang ada di dokumen B. Pada dokumen B, nama para pelamar sudah terurut berdasarkan alfabet. Sementara pada tumpukan A, masing-masing kertas yang berisi data seorang pelamar belum terurut. Ada beberapa alternatif cara menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, lihat list nama pada B, lalu cari satu persatu pada tumpukan A. Tapi dapat dibayangkan, mencari nama di tumpukan dokumen yang tidak terurut tentu menghabiskan banyak waktu. Bagaimana kalau dilakukan hal sebaliknya? Ambil satu persatu dokumen pada tumpukan A, lalu masukkan data ke form B sesuai dengan nama. Karena nama pada form B sudah terurut, tentu akan membuat kita dapat bekerja lebih cepat. Ada satu alternatif lagi. Bagaimana jika tumpukan A diurutkan saja terlebih dahulu, sehingga urutan dokumen di tumpukan A dan nama di form B sudah sesuai. Hal ini akan membuat proses pencarian jadi jauh lebih cepat. Mencari solusi-solusi yang lebih optimal saat mengerjakan suatu pekerjaan akan menjadi nilai tambah ketimbang hanya bekerja keras. Contoh lainnya, misal Anda bekerja di sebuah supermarket. Anda memegang data waktu pembayaran pengunjung sehari-harinya. Kemudian atasan Anda bertanya, perlukah menambah kasir di jam-jam tertentu berdasarkan data tersebut? Tentu Anda tidak akan memberi data mentah kepada atasan Anda dan memintanya untuk melihat sendiri dari data-data yang masih berbentuk tabel. Data tersebut dapat diolah menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti. Misalnya, menjadi sebuah grafik yang menunjukkan banyaknya pengunjung yang membayar pada masing-masing jam. Dari sana, dapat terlihat jam-jam yang ramai pengunjung. Proses berpikir dalam menyelesaikan persoalan dan menghasilkan solusi yang efektif, efisien, optimal, itulah yang disebut computational thinking. Ada satu ciri tambahan dalam solusi dari proses CT, yaitu kejelasan. Pada video berikutnya, kita akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan efektif, efisien, optimal, dan jelas.